Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majjid wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa da'watin la yustajabu laha wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bangga, saya berbahagia pada malam hari ini dipertemukan dengan sahabat-sahabat saya, orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang saya sayangi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya mengumpulkan kita di dunia, tapi kelak di akhirat juga kita dikumpulkan bersama-sama di syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita berada di tempat yang istimewa, tempat yang penuh berkah. Kenapa bisa jadi berkah? Karena di tempat ini kita berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ada bukti nyata tempat ini bisa menjadi berkah karena Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita rela duduk di tempat ini. Besok ada nggak yang mau nongkrong di sini? Besok ada nggak yang mau nongkrong di sini? Nggak ada. Tapi malam hari ini kita bangga, bahagia, merasa orang yang hebat, merasa orang yang soleh, merasa orang yang soleha, bisa berkumpul dengan orang-orang baik. Tempat itu tergantung orang yang menempati dan untuk siapa ditempati. Makanya kota Makkah menjadi kota yang mulia, padahal gurun pasir, padahal panas, padahal gunung-gunungnya nggak hijau kayak di Indonesia, nggak sama seperti Lembang, nggak sama seperti Bandung, nggak sama seperti Jawa Barat, gersang. Tapi kalau ditanya mimpi kita apa? Pengen bisa umroh, pengen bisa haji, pengen bisa sampai ke kota kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak melulu-melulu bagus itu sesuai dengan apa yang ada pada zaman, tidak. Tergantung dengan apa yang ada di dalamnya. Kita kalau sama kekasih tinggal di tempat yang biasa-biasa saja nggak masalah. Yang penting tinggalnya sama orang yang kita sayangi, betul atau tidak? Aku mah nggak masalah tinggal ya di gubuk yang jelek, nggak masalah. Yang terpenting bersama orang yang saya cintai. Begitu kan kata orang-orang yang alay bercinta. Betul atau tidak? Iya. Mereka mengatakan bahwa tergantung orang yang ada. Oleh karena itu Makkah menjadi mulia, Madinah menjadi mulia, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, bahkan jalanan sekarang menjadi tempat majlis. Kita pakai kacamata kita biasa saja. Orang kalau lewat melihat, wah itu pengajian, wah itu orang-orang baik, wah itu orang-orang. Padahal duduknya di trotoar. Bisa menjadi mulia karena berhubungan dengan Nabi Muhammad. Kalau di dalam bahasa itu ada namanya mudhafun dan mudhafun ilaih. Ada mudhafun, ada mudhafu ilaih. Ada mudhaf ilaih. Jadi bahasanya itu yang kita lihat di ujungnya, bukan di awal. Contohnya rumah, sama-sama rumah, tapi rumah yang satu rumah orang kaya,
yang rumah yang satu rumah orang miskin. Beda atau tidak jadinya? Beda, padahal sama-sama rumah. Tergantung dinisbatkan rumah itu kepada siapa. Pembantu Ujang sama pembantu Rasulullah jadinya berbeda. Orang berebut jadi pembantunya Rasulullah. Sementara yang satu lagi pembantu orang biasa. Justru terkadang kalimat pembantu menjadi hal yang mewah bagi orang-orang yang menganggap bahwa dirinya ingin dekat kepada Nabi Muhammad. Anas bin Malik, sahabat Nabi, beliau kalau disebut namanya Anas bin Malik, khadimu Rasulillah, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan berbangga. Oleh karena itu kita bangga juga pada malam hari ini kita dikumpulkan bersama-sama di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dari Garut muter ke Jakarta, balik ke Bandung. Habis ini ke Garut lagi. Muter, tapi yang saya kejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadinya capek atau tidak? Lupa sama nama capek. Sama seperti antum semua sekarang duduk-duduk seperti ini. Sudah jam berapa? Sudah jam 11. Tapi kita pengen jadikan waktu kita habiskan untuk Nabi Muhammad SAW karena kita mulia karena Nabi Muhammad. Bayangkan kalau tidak ada Nabi Muhammad, kita jadi apa? Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kalian itu posisinya sudah di ujung api neraka, tapi dengan keberadaan Nabi Muhammad kalian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau cari tahu, kalau nggak mau tahu ya urusan masing-masing. Tapi kalau kita cari tahu, ternyata kalau Nabi Muhammad tidak diutus oleh Allah, hidup kita ini susah. Saya akan kasih beberapa bukti. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad, mereka memiliki para nabi. Dan setiap nabi membawa syariat, ajaran-ajaran. Sama seperti kita. Nabi Muhammad ngajarin kita buat sholat 5 kali sehari. Bulan puasa kita disuruh puasa. Punya harta disuruh zakat. Punya harta disuruh haji. Itu syariat namanya. Ajaran seorang nabi. Nabi-nabi terdahulu juga memiliki syariat. Contohnya Bani Israel, umatnya Nabi Musa, memiliki syariat, memiliki peraturan. Kalau pengen masuk surga, lakukan. Tidak pengen masuk surga, ya jangan lakukan. Sama seperti kita, kata Nabi Muhammad, setiap dari umatku ini masuk surga. Semua kita ini masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Kita ini semuanya posisi aslinya di surga. Karena Nabi Adam, orang tua kita dari surga, dikembalikan kepada surga. Makanya Nabi Muhammad katakan, ummati, semua umatku ini masuk surga, kata Rasulullah. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap daripada umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Berarti ada yang enggak mau, ada. Yang enggak mau ikut ya ada. Ini udah jelas-jelasan membawa ke surga. Ya yang namanya manusia hawa nafsu. Betul atau tidak? Nggak bisa. Oh, kok bisa Bib? Ada orang yang dia sudah tahu bakalan masuk surga tapi dia enggan. Ya memang begitu manusia. Kalau sudah terbawa kepada hawa nafsu, ya dia lupa. Terkadang mengikut kepada jalan yang salah. Oleh karena itu ada orang yang bingung, kok bisa nanti di akhir zaman ada pengikut Dajjal. Padahal sudah ada tulisan kaf, fa, ra, kafir. Tapi kok masih ada yang ikut Dajjal? Saya bilang, rokok jelas-jelasan ada tulisannya apa? Membahayakan. Tapi masih banyak gak yang ngerokok? Enjoy aja, santai aja. Betul atau tidak? Mati mah urusan takdir.
Banyak yang nggak ngerokok lebih mati duluan dibanding yang ngerokok. Kan begitu cara dalilnya. Dia bilang, kok masih ada yang ngikutin Dajjal? Kan sudah ada tulisan kafir. Bukan hanya tulisan di rokok, malah terkadang ada gambar yang serem-serem, bukan hanya tulisan. Tapi yang namanya orang, manusia kita ini, ya, mau semakin dikatakan begini begitu, itu mah ya marketing aja, itu mah buat jual aja, itu mah begini dan begitu aja. Oleh karena itu, aneh atau tidak nanti kalau di akhir zaman ada yang ikut Dajjal? Gak aneh. Memang manusia sudah terbiasa seperti itu. Semakin dilarang, semakin dikejar. Oleh karena itu banyak orang yang jualan sekarang, jangan noleh. Bukan nyuruh mampir. Jangan noleh, dia bilang. Jangan mampir. Dibikin tulisan. Sehingga orang penasaran, ini apa sih isinya? Akhirnya semua orang datang. Setan juga upgrade dia. Setan juga dia update. Dia upgrade. Gimana caranya supaya bisa menggoda orang-orang yang hidup ini Gen Z ini semua ini. Biar sesuai. Kata siapa? Kata setan. Akhirnya setan juga menggunakan cara-cara supaya menggoda manusia dengan cara yang terkini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita cari tahu, kalau kita mau baca sedikit saja hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kita perhatikan, oh ternyata umat-umat terdahulu hidupnya susah. Susahnya apa? Susahnya ibadahnya berat. Enggak seperti kita. Kita gampang. Asal fokus kepada yang wajib saja sebenarnya sudah cukup. Apalagi kalau ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Apa sih tanggung jawab kita? Sholat aja 5 waktu. Apalagi puasa setahun sekali. Itu juga seru. Ada buka, ada sahur, ada ngumpul sama keluarga. Bukan sesuatu yang berat. Zakat nggak punya duit. Betul atau tidak? Haji nggak mampu. Syahadat gratis. Apa sih yang berat jadi orang Islam? Saya mau tanya, apa yang berat jadi orang Islam itu apa? Sangat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja perlu kepada contoh terbaik. Nabi Muhammad SAW kalau ngomong jujur, nggak nyakitin orang, nggak suka dengan perbedaan, nggak suka sama perselisihan, nggak suka sama yang berantem, nggak suka sama orang yang bertikai, nggak suka sama orang yang ngomongin orang lain, nggak suka sama orang yang suudzon, berburuk sangka. Agama Islam tuh enjoy, santai, nikmat. Urus diri masing-masing. Ini enggak. Kalau lagi salah, saya kan manusia, Bib. Tapi kalau orang salah, kurang ajar ya dia ya. Betul atau tidak? Kalau kita yang salah, saya kan manusia, wajar, saya manusia salah. Tapi kalau orang lain melakukan kesalahan, langsung turun di mata dia. Wah, ini tidak bernilai lagi orang ini. Padahal manusia bersalah wajar. An-nasu khatta'un. Setiap manusia bersalah. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang mau kembali kepada Allah. Semua kita pernah bersalah. Gak ada yang enggak. Semua. Saya yang ngomong sama yang ngedenger, semuanya kita pernah salah. Tapi orang yang terbaik dari orang yang bersalah adalah orang yang mau kembali kepada Allah. Saya cari tahu, ini kenapa kok umat-umat terdahulu mereka memiliki syariat tapi berbeda. Syariatnya seperti apa? Saya cari tahu, baca hadis-hadis Nabi Muhammad. Saya dapati ternyata umat terdahulu, di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa sesungguhnya tidaklah mengenai kulit mereka najis kecuali anggota badan yang terkena najis tersebut harus dipotong. Kalau tidak, sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, nggak masuk surga, masuknya ke neraka. Maksudnya, Bib? Iya.
Kalau tangannya terkena najis, tangannya dipotong. Lagi jalan, kakinya kena najis, kakinya harus dipotong. Kalau nggak dipotong, maka dia nggak bisa sholat. Sholatnya tidak sah. Kalau tidak sholat, berarti tanggungannya ditambah. Hidup di dunia cuma 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun udah bonus, 80 tahun udah bonus, 90 tahun sudah bonus. Itu juga ngelihat udah mulai susah, jalan udah mulai capek, ngomong aja udah susah. Nggak lama hidup itu. Tapi di akhirat hidupnya selama-lamanya. Saya kalau kena najis, kalau nggak saya potong, nanti selama-lamanya di akhirat. Nggak bisa dikobok lagi. Beda sama kita bisa dikobok. Mereka harus dipotong. Tapi ada riwayat yang lebih masuk akal, yang dimaksud daripada jilid adalah kulit. Orang terdahulu menggunakan pakaian dari kulit. Jadi yang dimaksud bukan kulit asli, tapi pakaian mereka yang kalau terkena najis harus dipotong. Itu lebih masuk akal ya, dibanding kakinya dipotong, tangannya dipotong. Tapi yang dipotong adalah apa? Baju yang dia kenakan atau celana yang dia kenakan. Kalau terkena najis, kalau kita masih bisa dicuci. Kalau orang-orang sebelum zaman Nabi Muhammad tidak boleh dicuci, berarti kita mudah atau susah? Mudah atau susah? Tapi kalau kita tidak tahu sejarahnya, kita akan merasa wah susah banget, banyak banget tanggung jawab ini dan itu. Tapi setelah kita tahu, ternyata umat Nabi Muhammad ini banyak sekali kemudahan. Ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah. Selain itu, umat Nabi terdahulu kalau ada yang bermaksiat, menggunakan mata, tidak akan pernah diterima taubatnya sama Allah, kecuali kalau matanya dicongkel. Takut nggak? Sieun tuh. Dia tidak akan pernah diterima oleh Allah taubatnya. Ini bukan omong kosong, ya, berdasarkan dalil dari Rasulullah SAW yang menceritakan umat terdahulu kalau matanya bermaksiat, dia tidak akan pernah diterima taubatnya oleh Allah sebelum dia mencongkel matanya. Dia bermaksiat dengan kaki, tidak akan pernah diterima taubatnya sebelum dia memotong kakinya. Bermaksiat dengan tangan, tidak akan pernah diterima taubatnya sebelum dia memotong tangan. Bahkan ada riwayat kalau kita baca Al-Quran, Nabi Musa ditanya, baca Al-Quran kita bisa lihat bahwa Nabi Musa ditanya bagaimana cara supaya saya bisa bertaubat dan taubat saya diterima oleh Allah. Kata Nabi Musa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Shadaqallahul azim. Nabi Musa mengajarkan, kalian pengen, kata Nabi Musa, bertobat kepada Allah? Pengen. Caranya ambil pedang, kemudian tusuk diri kalian sampai mati. Buktikan bahwa diri kamu jujur ingin kembali kepada Allah. Fataba 'alaikum, baru Allah akan berikan taubat. Ini bukan cerita saya, tapi Al-Quran. Umat Nabi terdahulu, cara bertaubatnya adalah bunuh diri biar ngebuktiin bahwa jujur di dalam bertaubat. Susah atau gampang? Umat Nabi Muhammad? Gampang. Umat Nabi Muhammad hanya memerlukan 3 syarat untuk kembali kepada Allah dan bertaubat. Yang pertama, menyesal. Yang pertama apa? Menyesal. Catat ini. Ini bisa jadi pegangan hidup kita selama-lamanya. 3 hal ini harus kita lakukan supaya kita bisa masuk surga. Pengen masuk surga atau tidak? Pengen masuk surga atau tidak? Pengen masuk surga atau masuk mall? Pengen masuk surga atau tidak? Iya, surga itu selama-lamanya. Kalau dunia, bohong. Sehari ketawa, besok udah nangis. Pagi ketawa, seneng, sore udah nangis, sumpah.
Pagi ngopi sama teman-teman, nongkrong, asik, seru. Sore udah berantem. Itu dunia. Tipu-tipu. Ya, dunia semuanya bohong, dusta. Ada kabar dapat ponakan baru, alhamdulillah senang. Dapat kabar nenek meninggal. Begitu aja muter. Dapat kabar ada keluarga baru yang lahir, dapat kabar ada keluarga baru yang meninggal. Dan itu bukan saya, bukan Anda, bukan dia, tapi semua manusia seperti itu. Semuanya seperti itu, akan ada waktunya saja. Ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, kakak kita meninggal, adik kita meninggal, anak kita meninggal, tetangga kita meninggal, kitanya juga meninggal. Yakin atau tidak meninggal? Yakin. Tapi kok bisa lupa ya? Hebat setan ya, bikin kita lupa ya. Terkadang kita merasa diri kita masih aman. Wah, usia saya masih 40 tahun. Usia saya masih 30 tahun. Usia saya masih 20 tahun. Padahal yang di bawah dia banyak yang udah meninggal. Kadang anak yang baru lahir aja baru oe udah meninggal. Ada yang begitu. Apalagi yang sudah usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Kenikmatan di dunia ini dusta, bohong. Tapi kenikmatan yang sesungguhnya di akhirat. Karena kenikmatan di sini terbatas. Seperti yang saya katakan tadi, ada waktu-waktunya saja. Lapar, pengen makan. Wow, ngelihat makanan, lezat. Habis makan, udah gak enak lagi ngelihat makanan itu. Suka sama cewek, kejar, udah dapat, biasa aja. Suka sama cowok, begitu gimana caranya supaya saya dapetin hatinya. Saya akan nampangkan diri saya terus-menerus di hadapannya. Udah dapat, biasa aja. Begitu manusia, ada rasa bosan. Tapi kalau di surga, setiap apa yang kau rasakan dari kenikmatan akan merasakan kenikmatan yang berbeda. Makan, pengen yang seperti itu lagi, nyobain lagi, rasanya nikmatnya beda lagi. Pengen yang seperti itu diberikan lagi, rasanya lebih nikmat lagi, dan seterusnya. Tidak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Saking banyaknya nikmat dan karunia Allah, nggak ada ujungnya. Kayak gimana, Beb? Ya nggak ada ujungnya. Kita ini mau lompat naik ke atas saja nggak nyampe-nyampe. Ada ujungnya nggak langit? Ini baru satu di bumi kita. Baru di bumi. Belum planet-planet lain ciptaan Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Nah, kita mau sombong apa? Baru punya rumah 3 tingkat, 4 tingkat, apa yang kita mau sombongin? Baru punya rumah 3, 4 rumah, 10 rumah. Punya 1 gedung, 2 gedung, 3 gedung. Naik aja sedikit. Kelihatannya kecil sekali. Punya taman berhektar-hektar. Coba naik saja sedikit. Kelihatan, kecil banget ternyata. Kita ini di dunia yang hanya seperti yang saya katakan tadi, tipu-tipu. Kita ini sebenarnya hanya, kalau menurut versi Rasulullah SAW, seperti di rest area saja sebenarnya. Kita ini musafir, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga. Musafirin dhalla tahta asy-syajarah thumma raha fatarakaha. Kita ini tujuan kita untuk masuk surga. Tapi ada rest area sebentar kita hidup di dunia. Berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun itu maksimal. Kemudian setelah itu kita bakalan ke tempat asli kita. Nah, masalahnya kita ini keenakan di rest area. Jadi seakan-akan kita menganggap hidupnya kita ini udah di sini begitu. Padahal ini belum hidup kita ini. Ini hidup hidup tipu, bohong. Kita bisa ditipu orang, kita bisa dibohongi orang, kita bisa disakiti orang, tapi kehidupan yang nyata nanti, sayang kalau kita habisin sekarang, nanti di sono nggak laku, padahal di sana selama-lamanya. Sayang sekali. Ya. Jadi umat Nabi Muhammad enak, syaratnya cuma 3. Yang pertama apa? Menyesal. Saya punya dosa, saya nyesel. Ya Allah, kok saya bisa ngelakuin hal tersebut? Tapi nyesel doang nggak cukup. Harus ditambah dengan apa? Meninggalkan pada saat itu juga. Karena ada orang yang nyolong sambil nyesel. Ya Allah, tapi pengen. Ada yang begitu.
Dia nyesel tapi tetap ngelakuin. Nah, itu taubat atau bukan? Bukan taubat. Ada nggak yang begitu? Ngelakuin dosa tapi sambil nyesel. Sebenarnya nggak mau, tapi bagaimana lagi? Itu bukan taubat namanya. Itu tetap dosa. Walaupun melakukannya dalam keadaan menyesal. Tapi setidaknya dia lebih baik daripada orang yang terang-terangan di dalam melakukan dosa. Karena Nabi Muhammad katakan Allah paling marah sama orang yang terang-terangan. Katanya Rasulullah SAW, Allah tidak akan ampuni orang-orang yang mujahirin. Apa mujahirin? Mujahirin adalah orang yang melakukan dosa di malam hari, kemudian sudah diampuni oleh Allah, besoknya dia yang ngepost. Udah ditutup-tutup sama Allah, udah nggak dikasih tahu sama Allah, sudah dikatakan udah biarin antara kamu dan Allah. Allah ampuni, bisa Allah ampuni. Ya. Tapi dia enggak. Dia ngasih tahu ke orang lain, tahu enggak kamu semalam aku ngapain? Ngasih tahu temannya. Saya pengen curhat nih, pengen ngasih tahu saya melakukan dosa. Saya ngambil duit orang. Saya begini, saya begitu, saya minum minuman keras. Saya berzina, saya melakukan hal itu. Dikasih tahu ke orang lain. Padahal Allah sudah tutup-tutupi dosanya. Nah, orang seperti ini seperti nantang Allah. Kamu melakukan dosa, setiap manusia melakukan dosa. Minta sama Allah. Menyesal kepada Allah. Rubah diri kamu untuk menjadi lebih baik. Tanpa perlu memberitahu orang lain. Karena apa? Karena manusia itu pengen tahu karena apa? Karena kepo doang kadang-kadang. Bukan gara-gara dia setia mau dengar curhatan kamu, enggak. Daripada Netflix katanya mahal, ya, daripada drakor katanya berbayar, mending dengerin curhatan temen, ceritanya seru. Bukan karena dia mau ngasih jalan keluar, tidak. Tapi karena dia apa? Karena dia pengen tahu atau kepo saja. Nah, kita dapat dosanya. Kita cerita keburukan yang lalu juga diceritakan, itu tidak baik. Saya tidak suka ketika seseorang dia katakan saya mau memotivasi orang lain biar supaya berubah dan lain sebagainya. Dulu saya jelek, dulu saya jahat, dulu saya minum minuman keras, dulu saya berzina, dulu diceritakan semua sama dia. Saya katakan berarti kalau kamu mau mengatakan bahwa dulu kamu bejat, artinya kamu akan seakan-akan mengatakan sekarang bahwa kamu orang soleh begitu. Ya. Kalau tidak duduk berarti berdiri. Tidak berdiri berarti berbaring. Kalau tidak makan berarti lapar. Betul atau tidak? Ya, kalau sudah makan berarti kenyang. Faham atau tidak? Ketika seorang mengatakan bahwa dulu saya begini, sudahlah, antara kamu dengan Allah. Jangan dibahas lagi yang seperti itu. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tapi ketika kamu ya memburukkan diri kamu sendiri di hadapan orang lain, itu tidak ada bagus-bagusnya. Kata Rasulullah SAW, tidak akan Allah ampuni orang yang dia sudah ditutup-tutupi sama Allah, dibaik-baikin sama Allah, dia sendiri yang nyebarin ke orang lain keburukannya. Ya, jadi syaratnya menyesal. Syarat yang kedua meninggalkan pada saat itu juga. Syarat yang ketiga adalah ada kemauan kuat untuk tidak mengulangi lagi. Itu saja syaratnya. Kalau tiga hal ini dilakukan berarti kamu taubatan nasuha namanya. Menyesal, meninggalkan pada saat itu juga, dan ada kemauan kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Karena sebagian orang dia menyesal, dia meninggalkan. Tapi di dalam hatinya, oh Allah Maha baik juga, kalaupun saya terjerumus lagi, saya tinggal minta ampun sama Allah. Berarti dia tidak ada kemauan kuat untuk berubah sebenarnya. Dia mau mempermainkan Allah seperti itu. Tapi ada sebagian orang yang benar-benar dia mau tinggalkan sudah. Tahu-taunya dia terjerumus lagi. Nah, itu tidak masalah. Dia tinggal taubat lagi, menyesal, meninggalkan pada saat itu juga, dan juga ada kemauan kuat untuk tidak mengulangi dosa yang dia lakukan. Itu namanya taubatan nasuha. Kalau umat terdahulu susah, tapi umat Nabi Muhammad mudah. Tambahan lagi umat Nabi terdahulu, karena di hadapan saya banyak wanita,
Dahulu umat-umat Nabi terdahulu, di antaranya perbedaan umat Nabi terdahulu dengan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi terdahulu, perempuan kalau datang masa haid atau nifas atau wiladah, apa yang mereka harus lakukan? Mereka harus masuk ke satu ruangan di mana mereka tidak dilihat orang dan tidak boleh melihat orang. Kalau kita masa haid, majlis-majlis, masa haid mau ngapain aja terserah. Tapi kalau umat Nabi terdahulu tidak boleh. Umat Nabi Muhammad yang tidak boleh hanya satu, bersetubuh. Isna'u kulla syai'in illa nikah, kata Nabi. Lakukan segala sesuatu kecuali bersetubuh sah antara suami dan istri, itu tidak boleh. Sisanya lakukan, tidak masalah. Majlis, duduk, ngobrol dan lain sebagainya. Tapi umat terdahulu kalau datang masa haid nggak boleh ngelihat orang, nggak boleh dilihat orang. Susah atau tidak kira-kira? Susah. Kita nggak tahu itu, makanya kita nganggap diri kita biasa-biasa saja. Setelah kita tahu ternyata wah, kita ini banyak sekali kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak bersyukur sama Allah. Terima kasih kepada Allah, ya Allah, terima kasih. Nikmat-Mu begitu besar. Andai saja saya ini diciptakan, dilahirkan, ya, dan dihidupkan pada menjadi umat-umat Nabi terdahulu, pasti hidup saya susah. Tapi karena Allah pengenkan kita masuk surga, Allah jadikan kita hidup setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Dijadikan orang Bandung, dijadikan kita orang Indonesia yang memiliki sikap ramah, penuh dengan tentram hati, ketentraman hati, nggak gampang diadu domba, enak hidup kita. Makanya setan nggak puas gimana caranya supaya kita perang terus. Ada masalah dikit dibikin fitnah, ada masalah dikit dibikin adu domba. Beda organisasi perang, beda komunitas musuhan, beda majelis taklim ngomongin satu sama lain. Nah, itu caranya setan. Gimana caranya supaya kita lupa kenikmatan yang begitu banyak dari Allah. Banyak padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dan itu ya, mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang yang sadar. Pulang dari majelis ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, diampuni dosa-dosa kita, dan dijadikan kita termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang saling cinta mencintai karena Allah tidaklah akan keluar dari tempat-tempat yang baik dari ziarahnya kecuali dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala katakan, aku wajibkan kecintaanku kepada orang yang saling cinta mencintai karenaku, saling ziarah menziarahi karenaku, dan saling menyebut namaku di satu tempat beramai-ramai. Kita sekarang duduk ramai-ramai berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad, saling menziarahi satu sama lain, dan insyaallah saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan pulang dari tempat ini insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Engkau cintai ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah Engkau hapus ya Allah. Derajat kami telah Engkau naikkan ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Dzal Mawhibil A'zam. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة والحمد لله رب العالمين. Nanti insyaallah ada beberapa ulama lagi, guru-guru kita akan menyampaikan tausiah-tausiahnya. Mudah-mudahan kita menjadi pendengar yang baik ya. Setidaknya kita duduk di tempat ini, kalaupun nggak dapat ilmu, kita bertahan diri dari maksiat, itu udah jauh lebih bagus. Kalau di rumah mungkin kita ngelakuin sesuatu yang aneh, atau kita di luar bersama teman-teman kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita bertahan untuk tidak melakukan sesuatu yang berbahaya saja sudah lebih dari bagus ya, sudah lebih dari bagus. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf saya tidak bisa lama-lama karena
perjalanan yang jauh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.